Sebuah kontroversi aturan yang membuat heboh seluruh Indonesia akhirnya dihapus. Pelarangan penggunaan jilbab oleh para paskibraka putri yang telah menggegerkan Indonesia 3 hari yang lalu, hari ini teman-teman resmi dicabut. Hal ini telah diungkapkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menpora dan juga Bapak Heru Budi selaku penanggung jawab upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Ya teman-teman, informasi ini kita dapat langsung dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Kepala BPIP minta maaf. Bolehkan paskibraka pakai jilbab saat upacara? Sebelumnya teman-teman, ini memang beredar sebuah informasi yang cukup menggemparkan di mana ini Kepala BPIP mengakui mengarahkan untuk menseragamkan para paskibraka putri melepas jilbab, dan hal ini mengundang banyak sekali kritik. Bahkan hingga MUI pun speak up dan mendesak BPIP ini diganti, kepalanya Pak Yudi ini diganti. Selain itu teman-teman, ternyata BPIP tidak berkomunikasi dengan pemerintah soal aturan pelarangan penggunaan hijab atau penggunaan jilbab ini. Jadi benar-benar teman-teman ini BPIP itu melangkahi pemerintah dengan membuat sebuah aturan sendiri yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Tapi agak miris juga teman-teman, ini kenapa BPIP yang seharusnya badan pengarah ideologi Pancasila tapi tidak bisa mengerti tentang Pancasila itu tersendiri. Bagaimana mungkin kita negara yang beragam, kita negara ini punya banyak sekali keyakinan, harus disatukan, harus disamakan. Bukankah ini balik lagi seperti negara-negara sosialis, negara-negara komunis yang menyamakan semua hal harus sama. Tentu hal ini tidak bisa diterima karena Pancasila melindungi, menghormati perbedaan, keberagaman Indonesia, dan hal inilah yang membuat Indonesia unik. Hal inilah yang menyatukan Indonesia. Teman-teman, kita hari ini bakal sama-sama mendengarkan pernyataan langsung dari Menpora, langsung pernyataan dari Pak Budi Hartono terkait permasalahan ini, dan juga kita bakal cek artikelnya yang secara lengkap membahas terkait permohonan maaf dari Ketua BPIP. Oke teman-teman, yang pertama kita mau lihat dulu ini pernyataan dari Menpora. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP soal polemik petugas pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2024 yang melepas jilbab. Dito menilai keseragaman tak dapat menjadi alasan untuk meminta paskibraka melepas jilbab mereka. Terkait dengan yang kata paskibraka yang perempuan yang disuruh melepaskan jilbabnya, itu ada komentar nggak dari ini? Ya, itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi dan juga pendalaman karena memang untuk paskibraka sejak 2022 itu sudah semua kewenangannya sudah full ditarik di BPIP. Dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi. Jadi saya sangat menyayangkan ini harus ke depan, harus kita jaga bersama, jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan, walaupun paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami, tapi karena paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana bisa menjaga pembinaan dan juga pengelolaan paskibraka ke depan. Ada arahan nggak sih Pak dari Pak Jokowi terkait dengan ini masalah ini? Tentunya belum, karena ya itu kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa dan itu ada di BPIP. Tapi saya sebagai menteri yang juga menangani anak muda akan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak bersama-sama pernyataan dari Menpora Mas Dito Aryo Tejo yang jelas di sini teman-teman mengkritik BPIP dikarenakan tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu soal larangan penggunaan jilbab bagi paskibraka ini, dan akhirnya ini wewenang untuk pengarahan ya paskibraka ini diambil alih lagi oleh Kemenpora yang awalnya sejak 2002 memang diserahkan kepada BPIP. Jadi BPIP sekali lagi membuktikan sebagai sebuah badan yang
cukup memprihatinkan sebagai pengarah ideologi Pancasila tapi gagal untuk mengartikan Pancasila itu sendiri. Bahkan pemerintah sendiri, teman-teman, ini Mas Dito sendiri mengkritiknya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih membela soal larangan berjilbab hanya karena keseragaman, ini dilihat nih, pemerintah sendiri juga mengkritiknya, pemerintah sendiri juga menolak aturan ini. Nah, di sini ada juga di artikel di CNN yang menyebut bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi kini memperbolehkan paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara IKN. Yudian juga meminta maaf atas keputusan kontroversialnya yang sebelumnya melarang paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran sangsaka merah putih pada peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, kata Yudian dalam keterangan resminya Kamis tanggal 15 Agustus 2024 lalu. Yudian mengatakan BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden Kaset Pres Heru Budi Hartono selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT RI 79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta. Yudian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas perhatian pada kiprah paskibraka selama ini. BPIP juga meminta maaf secara tulus kepada seluruh masyarakat atas kabar terkait pelepasan jilbab bagi paskibraka perempuan belakangan ini. Penyampaian permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan katanya. Teman-teman, untuk melengkapi ya ini pemberitaan kita hari ini, video kita hari ini, kita juga mau sama-sama menyimak. Ini ada pernyataan secara langsung dari Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono yang juga sama teman-teman mengkritik secara langsung Bapak Yudian ini ya, Bapak Yudian Wahyudi selaku Ketua BPIP yang melangkahi otoritasnya membuat sebuah aturan yang melanggar Pancasila, yang menabrak konstitusi. Kita bakal sama-sama dengarkan teman-teman. Saya tidak dilaporkan, kan tidak tahu. Prosesnya kan dari kabupaten kota, provinsi, tingkat pusat atau tingkat nasional langsung masuk ke pelatihan Cibubur kan. Begitu Alhamdulillah masuk teman-teman, ke Istana Kemah IKN, sudah ada paskibraka yang mengenakan kembali jilbabnya. Kalau itu pun ada, mungkin saya tahu, mungkin ngambil kebijakan bahwa tetap sebagaimana yang digunakan dari dia seleksi. Ya teman-teman, terima kasih atas supportnya, atas dukungannya di media beberapa hari ini terkait isu pelarangan jilbab ini. Alhamdulillah kekuatan netizen sekali membuktikan people power bisa menggerakkan pemerintah, bisa menghapus aturan kontroversial ini. Terima kasih untuk seluruh netizen Indonesia yang telah speak up, yang telah membuka mata kita pentingnya menghormati perbedaan, pentingnya untuk menghormati keberagaman. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Dan satu lagi, apakah ini ada isu juga Kepala BPIP bakal segera diganti? Ya, kita bakal bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.